Umat TV, cahaya umat dan bangsa. Sementara dalam agama kita ini jamaah sekalian, ada yang dikenal dengan at-tawassul, atau mencari jalan agar penyelesaian ini segera dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala tariqihi wastanna bisunnatihi wahtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin kita sudah mendengarkan pembahasan tentang keajaiban-keajaiban sedekah. Malam ini jamaah sekalian, kita akan mendengarkan pembahasan tentang at-tawassul. Pembahasan tentang at-tawassul ini erat kaitannya dengan masalah akidah. Ya, ketika seorang muslim mendapatkan permasalahan atau kesulitan dalam hidup, kadang mereka mencari alternatif. Sementara dalam agama kita ini jamaah sekalian, ada yang dikenal dengan at-tawassul, atau mencari jalan agar penyelesaian ini segera dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu jamaah sekalian, tawassul ini ada 3 macam. Pertama jamaah sekalian, at-tawassul bidu'ai rajulin salih. Bertawassul dengan doa orang saleh yang masih hidup. Jadi ketika kita ditimpa permasalahan, ditimpa kesulitan hidup, maka tidak mengapa jamaah sekalian kita mendatangi orang soleh, lalu kemudian meminta kepadanya agar ia mendoakan kita agar permasalahan cepat berlalu. Nah, ini maksud at-tawassul bidu'ai rajulin soleh. Di antara dalil yang membenarkan bahwa kita boleh menjadikan orang saleh sebagai perantara yang masih hidup, Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata kepada muridnya yaitu Atha ibnu Abi Rabah, orang yang paling alim di Mekah. Dia berkata kepada Atha, "Wahai Atha, tidakkah engkau mau melihat seorang yang akan menghuni surga?" Atha mengatakan, "Bala,
Saya mau sekali. Yang mana orangnya? Maka Abdullah ibnu Abbas mengatakan, tilka imra'atun. Itu tadi wanita yang sedang lewat di depan kita, itulah nanti wanita yang akan menghuni surga. Atau mengatakan, bagaimana ceritanya? Abdullah bin Abbas mengatakan, dulu ketika wanita itu masih muda, dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, ya Rasulullah, wahai Rasul Allah, inni imra'atun usra'u wa atakasyaf. Saya ini wanita yang sering jatuh pingsan, ya, semacam mungkin penyakit ayan atau penyakit epilepsi. Saya wanita yang sering jatuh pingsan. Kalau saya sudah jatuh pingsan ya Rasulullah, aurat saya terbuka. Ya, aurat saya apa? Terbuka. Kalau aurat saya terbuka tentu mengganggu laki-laki. Maka saya berharap ya Rasulullah, engkau mendoakan saya kepada Allah Subhanahu wa taala agar penyakitku ini disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mengadukan permasalahannya ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, in syi'ti an ad'u wallahi lak. Kalau kamu mau, saya bisa saja berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkan penyakitmu. Wa in syi'ti, tapi kalau kamu mau juga, engkau bersabar menerima penyakitmu itu. Tetapi walakil jannah, engkau bisa masuk ke dalam surga. Coba lihat jemaah sekalian. Ya. Jadi pilihan ini didoakan oleh Nabi SAW, penyakitnya sembuh. Dia bersabar, dia menerima penyakit itu, tapi dia masuk surga. Kira-kira kita pilih yang mana jemaah sekalian kalau seandainya kita yang ditawari begitu? Hah? Kira-kira pilih yang mana ini? Hah? Iya. Kebanyakan memilih yang pertama. Tapi wanita ini sekalipun hitam pekat, dia memilih mengatakan, ya Rasulullah, kalau begitu asbir, saya bersabar. Semoga saya masuk ke dalam surga. Sebuah cita-cita yang sangat agung, sangat mulia. Tetapi ya Rasulullah, bagaimana dengan aurat saya yang terbuka kalau saya jatuh pingsan? Kata Nabi SAW, kalau yang itu saya doakan. Tidak usah kamu takut terbuka auratmu. Kalau saya doakan, insya Allah tidak terbuka lagi auratmu. Maka sejak itu Nabi SAW mendoakannya. Maka terlihat jamaah sekalian, wanita itu sering jatuh pingsan, namun ia tidak pernah lagi terbuka dia punya aurat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini namanya at-tawassul bidu'ai rajulin salih. Kemudian jemaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah. Khutbah di atas mimbar di hari Jumat. Tiba-tiba ada Arab Badui datang, berdiri di dekat pintu masjid. Dia terlambat, dia berdiri lagi di dekat pintu masjid. Kemudian dia berkata, ya Rasulullah, halakatil amwal waja'atil uyul. Ya Rasulullah, binatang pada mati ya Rasulullah. Keluarga-keluarga kita ini ya Rasulullah ini pada lapar. Sudah lama tidak turun hujan. Ini permasalahan lagi, kesulitan lagi. Ud'ullah ya Rasulullah ayyugisana. Berdoalah kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Seketika itu jamaah sekalian, Nabi SAW mengangkat tangannya berdoa di hari Jumat. Ya, sekalipun yang sunnah itu kan tidak angkat tangan ya, tetapi kita mengangkat tangan ketika Nabi SAW angkat tangan, dan dia angkat tangan ketika dia minta hujan. Dia angkat tangannya sampai kedua ketiaknya yang putih itu kelihatan.
kelihatan ketiaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini karena terlalu dia mengangkat tangannya, dilihat oleh sahabat. Lalu kemudian dia mengatakan, Allahumma agisna, Allahumma agisna, Allahumma agisna. Ya Allah, turunkan hujan kepada kami, turunkan hujan kepada kami. Anas bin Malik yang sekaligus meriwayatkan hadis ini berkata, ketika kami melihat ke langit, maka awan-awan itu seakan-akan ada yang menggiringnya menuju ke Madinah. Tidak lama kemudian hujan pun turun. Saking derasnya itu hujan, ya, sampai membasahi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Masjid Nabawi bukan saat sekarang ini. Masjid Nabawi saat itu masih dari daun pelapa kurma. Jadi orang masih bisa melihat ke atas. Ya. Sampai hujan itu membasahi janggutnya Nabi Sallam, lalu kemudian dari janggut Nabi itu turun hujan. Saking derasnya apa? Hujan itu. Sampai 1 pekan lamanya. Bayangkan ini, doa Nabi ini betul-betul makbul, mustajab. Ketika Nabi SAW berkhutbah lagi, datang lagi orang itu di hari Jumat berikutnya. Dia mengatakan, ya Rasulullah, halakatil amwal. Sekarang ini ya Rasulullah ini lagi-lagi hancur makanan ini, hancur hewan-hewan ternak ini ya Rasulullah. Wan qata'atis subul. Jalanan pada terputus ya Rasulullah. Ud'ullaha ayyuhawwila alaina al-ghais. Berdoalah kepada Allah agar Allah mengalihkan hujan itu, bukan di sini lagi. Maka apa yang dikatakan oleh Nabi? Langsung diangkat tangannya, kemudian dia berdoa. Maka kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, seakan-akan ada zat yang mengalihkan hujan itu, kemudian dia pindah ke lembah-lembah dan ke gunung-gunung. Jadi jemaah sekalian, doa Nabi ini dikatakan apa? Bertawassul dengan doa laki-laki saleh yang masih hidup. Ya, jadi kita batasi ini yang masih apa? Yang masih hidup. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian tawassul yang dibolehkan berikutnya adalah at-tawassul bil a'mal as-salihah. Bertawassul dengan amalan-amalan saleh atau amalan-amalan yang baik. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ini juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dia berkatakan Nabi SAW bercerita kepada kita. Ya, tolong dengar ceritanya Nabi. Ya, saya lagi bercerita kepada antum. Nabi mengatakan, bainama salasatu nafar. Ya, di zaman dahulu ada 3 orang yang sedang berjalan di tengah hutan. Lalu kemudian hujan turun. Sangat deras hujannya. Maka mau tidak mau, ketiga orang ini kata Nabi SAW mencari tempat bernaung. Maka dia pilih sebuah goa. Dia masuk di dalamnya bernaung. Lalu tiba-tiba kata Nabi SAW, fansaddat alaihimul hijarata minas sama. Lalu kemudian ada batu yang jatuh. Lalu batu itu pas menutupi pintu goa. Kira-kira apa yang terjadi jemaah sekalian? Ini kesulitan apa kemudahan ini? Hah? Ini kesulitan. Didorong, tidak sanggup ketiga orang ini mendorong batu itu karena terlalu besar. Dia berada dalam perangkap, berada dalam kesulitan hidup. Maka ketiga orang ini berkata, wallahi la yunjina min hadhihi sakhra illa an nad'u wallaha bisalihi a'malina. Kami atau kita semua ini tidak akan bisa keluar dari goa ini kecuali kita bermohon kepada Allah ya, dengan melalui amalan saleh yang pernah kita lakukan. Salah satu dari ketiga orang ini berkata begini, dulu saya hidup bersama dengan keluarga-keluarga saya, orang tua saya, ibu saya, bapak saya.
beserta dengan anak dan istri saya. Kemudian pekerjaan saya ini mencari kayu bakar, ya, sekaligus memelihara seekor onta. Kemudian jamaah sekalian, kata Nabi SAW, saya kalau pulang ke rumah, kalau saya bawa susu, maka orang tua saya dulu yang menikmati susu itu. Baru kemudian anak dan istri saya. Coba lihat jemaah sekalian. Kira-kira bagaimana dengan antum ini? Ini pertanyaan bagi kita nih. Bagaimana dengan antum? Apakah mendahulukan ibu bapak atau mendahulukan anak istri? Saya pertanyaan ini. Tolong jujur menjawabnya. Hah? Coba lihat. Jamaah sekalian, saya bisa bersuuzan kepada antum. Iya, bisa berprasangka buruk kepada antum. Iya, bahwa kebanyakan manusia itu mementingkan kehidupan anak dan istrinya, baru kemudian kehidupan orang tuanya. Ini satu kesalahan ini. Dan ini terjadi bagi ikhwah-ikhwah semuanya ini. Karena tidak ada yang menjawab. Nah, begini juga yang terjadi. Tapi sahabat ini jemaah sekalian, atau orang dulu ini mengatakan, kalau saya ya Rabb, saya mendahulukan orang tua saya kemudian anak saya. Nah, suatu hari jamaah sekalian, saya terlambat pulang. Orang tua saya sudah tidur, lalu kemudian saya terlambat pulang, lalu kemudian saya datang, ingin membangunkan orang tua saya, takut kalau orang saya terganggu tidurnya. Ya, maka saya berdiri memegang susu itu sampai matahari fajar terbit. Jadi terlalu lama dia menunggu. Sementara anak dan istri saya ini merengek-rengek, ya, supaya susu itu saya berikan kepadanya. Tapi saya tidak mau. Kalau saya berikan kepada anak istri saya ini, takut jangan sampai ibu saya bangun, bapak saya bangun, lalu kemudian melihat saya memberikan susu itu kepada anak dan istriku. Saya takut orang tua saya tersinggung. Coba lihat jemaah sekalian. Maka dia berkata begini, ya Rabb, ya Allah, kalau itu dulu saya lakukan, saya mendahulukan kepentingan orang tua saya dibanding kepentingan anak dan istriku, karena berharap engkau senang kepadaku, berharap engkau ridha kepadaku, maka tolong bukakan batu itu, pintu goa itu. Maka jamaah sekalian, apa yang terjadi? Fataharrakatis sakhratu ghaira annahum la yastati'unal khuruja minha. Pada saat itu seakan-akan ada zat yang menggeser batu itu. Batu itu bergerak, tetapi ketiganya belum bisa keluar. Tapi dia sudah bisa bernapas. Dia sudah bisa melihat ke langit. Kemudian lanjut cerita Nabi. Ini cerita Imam Bukhari, Imam Muslim ini. Ya, bukan cerita biasa ini. Kata Nabi SAW, kemudian orang yang kedua berkata begini, kalau saya lain lagi ceritaku. Saya punya adik sepupu yang cantik jelita. Apanya? Dia punya gadis sepupu yang cantik jelita. Ditinggal mati oleh kedua orang tuanya. Tinggallah dia sendirian. Kemudian suatu saat dia datang kepadaku minta bantuan. Saya mengatakan kepadanya, boleh saya beri bantuan kepadamu, tapi dengan catatan. Kira-kira catatannya apa jamaah sekalian ini? Catatannya kira-kira bagaimana ini? Samalah anak-anak muda. Dia mengatakan dengan catatan, engkau merelakan dirimu kepadaku. Biarkan saya berlayar di atas dirimu. Ya, dia ingin memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Dia tidak mau. Wanita itu tidak mau, sepupu saya tidak mau, dia menolak saya. Maka dia pergi, saya pun juga tidak apa-apa. Suatu saat dia datang lagi. Dia sangat butuh bantuan. Dia ingin makan, tidak ada makanan. Dia ingin minum, tidak ada minuman.
Dia datang lagi menghadap kepadaku dan bermohon agar saya bisa memberikan bantuan kepadanya. Kata laki-laki muda ini berkata, boleh saya kasih, tapi catatannya satu, kamu harus merelakan dirimu kepadaku. Ya, wanita itu karena sudah tidak ada lagi jalan keluar, dia mengatakan silahkan. Maka apa yang terjadi jamaah sekalian? Ketika dia siap-siap apa? Hanya Allah yang tahu dengan antum sekalian. Yang sudah beristri sudah tahu pasti betul itu. Ketika dia sudah mau apa? Memasukkan sesuatu yang tidak pantas dia masukkan, maka wanita itu berkata, ya Abdallah, la tafuddu al-khatam illa bihaqqiha. Wahai Abdullah, jangan engkau merusak cincin yang tidak berhak engkau lakukan. Jangan engkau koyak sesuatu yang tidak layak bagimu. Takutlah engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata laki-laki itu, maka saya tinggalkan adik sepupu saya, kemudian saya berikan bantuan. Lalu kemudian dia berkata, ya Rabb, kalau dulu saya tinggalkan adik sepupu saya yang sudah berada dalam penguasaan saya, karena saya takut akan siksaanmu, takut akan api nerakamu, maka geserlah batu itu. Maka batu itu pun bergeser, tetapi ketiganya masih belum bisa keluar dari pintu goa itu. Sudah bisa pahami nih? Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, giliran orang yang ketiga. Orang ketiga mengatakan, kalau saya lain lagi ceritaku. Saya ini dulu, ini cerita dulu ya, cerita masa dulu ini. Saya dulu punya banyak buruh, banyak orang yang bekerja sama saya. Setiap bulan saya kasih gajinya. Kecuali ada satu orang yang belum sempat mengambil gajinya, lalu kemudian dia pergi. Maka gajinya yang ada sama saya ini, jamaah sekalian, ini kata Nabi SAW, gajinya yang ada sama saya, kemudian saya belikan seekor onta. Dibelikan seekor apa? Seekor onta. Kemudian onta ini beranak pinak menjadi sangat banyak, sampai satu lembah penuh. Kemudian saya belikan lagi seekor sapi, kemudian sapi beranak pinak sampai satu lembah. Kemudian saya belikan lagi seekor kambing sampai beranak pinak. Berikut dengan pengembala-pengembalanya. Tiba-tiba, ini sudah bertahun-tahun ini, tiba-tiba pekerja saya itu muncul. Datang dan menghadap kepadaku dan berkata, ya Abdallah, a'tini ajri. Berikan kepadaku ini gajiku. Kau masih ingat dengan saya tidak ini? Bilang, saya masih ingat kamu. Kalau kau masih ingat ini, tolong berikan gaji saya yang tidak sempat saya ambil, kemudian waktu itu saya pergi. Maka laki-laki itu berkata, kamu lihat satu lembah onta, satu lembah kambing, satu lembah sapi. Bilang, iya. Betapa banyaknya onta-onta itu, sapi-sapi itu dengan kambing-kambing itu. Dia mengatakan, itulah gajimu. Apa dia katakan? Itulah gajimu. Kata orang itu, la tastahzibi. Jangan mempermainkan saya. Gaji saya sedikit. Bukan sapi-sapi itu, onta itu, bukan kambing itu. Gaji saya sedikit. Dia bilang, tidak. Waktu kamu pergi, engkau tidak mengambil gajimu, lalu kemudian saya belikan seekor onta, kambing, sapi. Maka sekarang sampai banyak. Maka apa yang terjadi jamaah sekalian? Kemudian orang itu menggiring onta-ontanya, sapinya, kambingnya tanpa meninggalkan seekor pun dan tidak mengucapkan terima kasih. Bagaimana dengan antum jamaah sekalian? Iya. Ini pekerja yang baik hati. Dia tidak berterima kasih, tidak meninggalkan lagi seekor pun.
Tapi orang ini apakah dia marah karena tidak mengucapkan terima kasih? Kalau kira-kira antum bagaimana ini? Hah? Kita tidak perlu berharap terima kasih. Dia mengatakan, ya Allah, kalau dulu itu saya berikan gajinya pegawai saya dan tidak mengucapkan terima kasih, kalau itu betul-betul dulu saya lakukan karena mengharap ridhamu, mengharap agar engkau cinta kepada aku, maka geserlah batu itu. Kemudian batu itu pun bergerak sendiri, lalu kemudian ketiganya bisa keluar dari batu itu, dari gua itu. Ini namanya apa? At-tawassul bil a'mal as-salihah. Bertawassul dengan amalan-amalan yang saleh. Pelajaran yang bisa diambil di sini jamaah sekalian, ketika kita ini tertimpa masalah, adakah di antara kita ini yang tidak pernah tertimpa masalah itu? Hah? Adakah? Saya berharap ada yang mengatakan saya tidak pernah mendapatkan masalah dalam hidup saya ini. Kalau sampai ada yang mengatakan saya tidak pernah mendapatkan masalah, jangan berbangga diri, boleh jadi Anda akan masuk ke dalam neraka. Iya. Boleh jadi Anda akan masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena salah satu hal ketika kita mendapatkan musibah, mendapatkan permasalahan, itu adalah bukti kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. May yuridillahu bihi khairan yusibhu. Siapa yang dicintai oleh Allah, maka orang itu akan diberi musibah. Jadi kalau kita ini ditimpa musibah jamaah sekalian, ya cobalah berpikir kira-kira apa amalan salah, amalan saya yang paling soleh, yang paling baik, lalu kemudian kita berdoa dengannya. Ya Allah, mudah-mudahan dengan puasa yang kita lakukan ini, Engkau mengabulkan segala macam doa saya. Nah itu bagus. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tawassul yang ketiga, at-tawassul bi asma'illahil husna wa sifatihil ula. Kita berdoa kepada Allah melalui nama-nama Allah yang baik dan sifat-sifat Allah yang mulia. Ya, dalam ayat dikatakan walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Bagi Allah itu mempunyai nama-nama yang baik, maka berdoalah dengannya. Ya, seperti kita katakan, ya Ghaffar, wahai Zat yang Maha Pengampun, ighfirli, ampunilah dosaku. Ya Razzaq, urzukni, wahai Zat yang Maha Pemberi rezeki, berikan rezeki kepada aku, saya terlilit utang. Ya Rahman, irhamni, wahai Zat yang Maha Pengasih, kasihi saya. Ini namanya berdoa dengan apa? Nama-nama Allah Subhanahu wa taala atau sifat-sifat Allah yang baik. Selain itu, ya, selain dari tawassul yang tiga ini, at-tawassul bi du'ai rajulin saleh, at-tawassul bil a'mal as-salihah, at-tawassul bil asma'illahil husna wa sifatihil ula, ya, itu adalah tawassul al-mamnu atau tawassul yang setidaknya diperselisihkan oleh ulama tentang kebolehannya. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya mudah-mudahan ada manfaatnya pada pengajian kita kali ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umat TV, cahaya umat dan bangsa.